Sio, saya Ali, dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membedah kondisi fundamental dari emiten yang pada saat IPO harganya 190 dan dalam waktu 2 minggu harga pasarnya melesat mencapai Rp5.000 dan sampai dengan saat ini harganya masih tetap berada di kisaran 5.000-an. Karena seperti yang kita tahu, banyak emiten yang harganya melesat pada saat IPO, tetapi 2 atau 3 bulan kemudian harganya mendarat bebas. Yuk, emiten yang akan kita bahas ini adalah PT Gaya Abadi Sempurna, perusahaan yang menumbuh kembangkan usaha perdagangan kendaraan listrik dan dijalankan melalui entitas anak yaitu PT Juara Baik. Gaya Abadi Sempurna didirikan pada tahun 1996 dengan bidang usaha meliputi perdagangan besar dan eceran, reparasi, serta perawatan mobil dan sepeda motor. Entitas anaknya yaitu PT Juara Baik, didirikan pada tahun 2011 dengan bidang usahanya adalah bidang perindustrian, perdagangan, perbengkelan, dan jasa. Juara Baik inilah yang melakukan penjualan kendaraan listrik seperti sepeda listrik dengan range harga 5,4 sampai 8,4 juta, sepeda motor listrik dari harga 13,8 juta sampai 21 juta, sepeda gunung listrik dari harga 4,5 juta sampai 39 juta, kendaraan tipe SPV dari 15 juta sampai 45 juta, dan kendaraan roda 4 dari 115 juta sampai 145 juta rupiah. Pada tanggal 7 Oktober 2019, perusahaan ini mencatatkan diri di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan kode SLIS. Dengan komposisi pemegang saham PT Sliss Investama Indonesia sebesar 71,25%, Bapak Chong King Hwa, sang pemilik dan pendiri perusahaan sebesar 3,75%, dan publik sebesar 25%. Muncul pertanyaan, kenapa pemilik hanya sedikit pemegang saham di perusahaan ini? Sebenarnya, jika kita telusuri lebih jauh, PT SII atau Sliss Investama Indonesia adalah perpanjangan tangan dari pemilik perusahaan. Di Sliss Investama Indonesia, Bapak Chong King Ho memegang 95% saham, dan sisanya dipegang oleh Direktur Sliss, Edi Hanafiah Kwanto. Sehingga, jika kita menghitung ulang komposisi pemegang saham, maka Bapak Chong King Ho memegang 71,4% dari keseluruhan saham Sliss. Mari kita lihat jumlah aset dari perusahaan ini. Dari data laporan keuangan, aset PT Gaya Abadi Sempurna sebesar 356 miliar per laporan keuangan Juni tahun 2020. Meningkat 10 miliar rupiah dibanding akhir tahun 2019 yang hanya 345 miliar. Perusahaan ini memiliki ekuitas sebesar 165 miliar dan liabilitas sebesar 191 miliar. Dengan liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Sliss adalah utang bank dalam jangka pendek sebesar 85 miliar dari 150 miliar yang merupakan liabilitas jangka pendek, atau 85 miliar itu adalah 44,7% dari jumlah liabilitas yang dimiliki oleh Sliss. Utang bank ini meningkat sebesar 22 miliar jika dibandingkan dengan utang bank yang tercatat per Desember 2019 yaitu 63 miliar.
Untuk rasio likuiditas dari SLIS, cash ratio-nya hanya 4,6%, quick ratio-nya hanya 91,2%, current ratio-nya hanya 191%, dan rasio solvabilitasnya, debt to equity ratio atau DER sebesar 115,8%. Revenue dari SLIS pada tahun 2019 adalah 459,9 miliar. 300 miliar merupakan penjualan barang dan komponen elektronik, sedangkan 159 miliar merupakan hasil penjualan sepeda listrik. Dan per Juni 2020, revenue yang telah dikumpulkan adalah sebesar 179,4 miliar. Jika kita setahunkan, maka proyeksi revenue untuk tahun 2020 adalah 358,8 miliar. Yang berarti, SLIS berpotensi mengalami penurunan revenue sebesar 101 miliar. Penurunan revenue ini sebesar 21% jika dibandingkan revenue di tahun 2019, atau hanya mencapai 76,6% dari target revenue perusahaan di tahun 2020, yaitu sebesar 468 miliar. Berbicara mengenai laba bersih dari SLIS, pada kuartal kedua tahun ini baru mencapai 10,9 miliar. Dengan proyeksi laba bersih tahun 2020 sebesar 21,9 miliar, maka laba bersih ini mengalami penurunan seiring dengan penurunan penjualan. Dan penurunan itu sebesar 25% jika dibandingkan dengan laba tahun 2019, atau hanya mencapai 60% dari target laba tahun ini yang dipatok sebesar 36,3 miliar. Untuk rasio kinerja di kuartal kedua, per 30 Juni 2020, nilai buku atau book value dari SLIS adalah Rp83 per lembar saham. Dan harga pasar untuk SLIS adalah Rp5.075 per lembar saham. Price to book value atau PBV dari SLIS sebesar 61 kali. Dengan laba per saham dari SLIS sebesar Rp11, maka nilai price to earning ratio atau PER adalah 462 kali. Besaran laba per saham itu menghasilkan rasio profitabilitas net profit margin atau NPM 6,12%, dan rasio bisnis return on asset 6,16%, return on equity atau ROE 13,29%. Pada September 2020 nanti, SLIS akan membagikan dividen sebesar Rp0,75 dengan total dividen sebesar 1,5 miliar atau 5% dari total profit di tahun 2019. Dan sisa profit atau laba di tahun 2019 sebesar 27 miliar akan ditahan sebagai kas perusahaan. Kesimpulan, pertama, aset perusahaan ini dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan pesat. Peningkatan itu mencapai 185 miliar, 100% lebih. Kedua, proyeksi penjualan di tahun ini menurun 21,99%. Bisa dimengerti karena di zaman susah seperti sekarang ini, orang lebih menahan diri dalam berbelanja untuk kebutuhan yang di luar kebutuhan pokok. Ketiga, laba perusahaan diproyeksi menurun 25%, sejalan dengan penurunan penjualan. Ini menjadi catatan penting buat para pengendali perusahaan agar bisa mencari cara untuk menjaga laba tidak menurun secara drastis. Keempat, utang perusahaan ini cukup tinggi, telah mencapai 115% dari jumlah ekuitas yang dimiliki. Memang, presentasi utang ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2017, di mana presentasi utangnya mencapai 445% atau 4 kali lipat. Kelima, setelah dicek di website bursa,
Saham SLIS pernah terkena UMA sebanyak 1 kali dan suspensi sebanyak 3 kali. Keenam, dari data perdagangan selama 15 hari, rata-rata setiap harinya volume perdagangan saham SLIS adalah 265.100 lembar saham. Liquid atau tidak, silahkan dinilai sendiri. Pendapat pribadi saya mengenai saham SLIS, perusahaan ini menarik, memiliki masa depan yang cerah karena perkembangan kendaraan listrik yang pada suatu saat kemungkinan akan menggantikan kendaraan dengan bahan bakar minyak. Tetapi masa itu masih jauh. Untuk saat ini, saya belum tertarik untuk membeli saham SLIS. Alasannya, karena menurut saya harganya saat ini sudah amat sangat mahal. Jika kita membeli di harga saat ini yang berkisar di 5 ribuan, maka modal kita paling cepat baru akan kembali 462 tahun lagi. Bahkan cucu saya pun belum tentu bisa menikmati investasi yang saya tanamkan. Dan ini sangat tidak menarik bagi saya. Oke, demikianlah review singkat dari PT Gaya Abadi Sempurna. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update analisa saham lainnya. See you semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya.